Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam, selamat pagi dan teman-teman. Jumpa lagi di channel ini di konten-konten sharing gitu ya, sharing. Satu hal nanti akan saya sampaikan dan hal ini sangat sepele sebenarnya. Hal ini kecil, tapi dampaknya sangat luar biasa. Hal ini diam-diam akan menghancurkan kehidupanmu. Hal ini diam-diam akan membuat dirimu stuck. Satu hal ini diam-diam akan membuat dirimu hancur, membuat dirimu berhenti, membuat dirimu bahkan jatuh. Satu hal ini seringkali kita lakukan, satu hal ini seringkali kita abaikan. Memang tidak sepele, tapi satu hal ini sangat penting dalam kehidupanmu. Apakah hal itu? Simak videonya sampai selesai. Kalian mungkin gak sadar bahwa hal ini setiap kali kamu lakukan, setiap hari kamu lakukan, setiap saat kamu lakukan. Kelihatannya sepele, kelihatannya gak berbahaya sama sekali. Tapi justru itu, karena saking kecilnya, saking sepelenya, kamu kadang gak sadar bahwa hal ini bisa menghancurkan hidupmu pelan-pelan. Lakukan ini terus-menerus, maka hidupmu akan hancur. Kamu akan kehilangan jati diri kamu. Kamu akan kehilangan sosok seperti apa sebenarnya dirimu itu seperti apa. Dan kalau kamu terus melakukannya, kamu nanti suatu saat beberapa tahun ke depan akan menyesal. Kamu akan menyesal karena hidupmu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang sering kamu abaikan. Apa kebiasaan itu kira-kira? Kebiasaan kecil yang sepele yang kelihatan tidak berbahaya tapi sangat berbahaya sekali. Kebiasaannya adalah membandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan orang lain, maka apa yang terjadi? Kamu akan kehilangan jati dirimu, kamu akan kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Coba cek. Kamu buka media sosial, lihat orang-orang sudah punya ini, lalu kamu merasa hidup saya tidak cukup. Buka media sosial, orang lain memamerkan apa yang sudah dicapainya, terus kamu mempunyai pikiran, kok dia bisa ya? Kok hidup saya gini-gini aja? Dan tanpa kamu sadari, pada saat kamu mempunyai pemikiran seperti itu, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Pada saat kamu ingin memulai sesuatu, kamu akan ragu. Pada saat kamu ingin mencoba sesuatu, kamu akan ragu. Pada saat kamu ingin belajar sesuatu, kamu mulai ragu. Karena di awal tadi kamu sudah mempunyai pemikiran, dia kok bisa ya? Saya kok gini-gini aja? Kamu mulai ngerasa kalah sebelum berjuang. Kamu mulai muncul pikiran bahwa kamu sudah terlambat. Kamu mulai muncul perasaan kalah sebelum berjuang. Dan lebih parahnya lagi, kamu menyerah. Padahal kamu belum melakukan apa-apa. Itu kan lucu. Kamu sudah merasa menyerah, merasa nggak bisa, merasa nggak kuat. Padahal kamu belum melakukan apa-apa. Kamu belum bertindak. Kamu belum memulai sesuatu. Kamu belum melangkah. Tapi kamu sudah mempunyai pikiran menyerah dan ragu kepada dirimu sendiri. Asal kamu tahu, setiap kali kamu atau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sebenarnya pelan-pelan kita merusak kepercayaan kepada diri sendiri, merusak harga diri kita sendiri. Siapa yang merusak? Kita sendiri, karena kita membandingkan dengan orang lain. Dan yang paling bahayanya, kamu gak sadar, pelan-pelan kamu membunuh mentalmu sendiri. Ini yang bahaya, karena kalau kita mentalnya sudah down, kalau kita mentalnya sudah hancur, kalau kita mentalnya sudah nggak karu-karuan, itu penyembuhannya, itu mengembalikannya sangat sulit. Banyak anak-anak muda, banyak di antara kita, teman-teman kita yang masih muda, mungkin masih SMA atau mungkin masih kuliah dan mungkin baru lulus kuliah, itu mentalnya down karena mungkin melihat, kaget dia setelah lulus kuliah, cari pekerjaan nggak dapat. Nganggur tuh nggak enak, dilihat tetangga, dilihat orang, dilihat orang tua, dilihat teman yang sudah kerja, tapi mencari pekerjaan sulit. Itu kadang-kadang kita mulai down. Kita sudah tidak percaya dengan diri kita sendiri, artinya membandingkan dengan orang lain. Tapi kita belum bertindak gitu, kita sudah down duluan. Itu yang bahaya, mentalmu terbunuh. Padahal kamu lupa, setiap orang itu punya waktunya sendiri. Setiap orang punya pemikiran sendiri. Setiap orang punya jalannya sendiri. Setiap orang punya pemikiran dan caranya sendiri.
Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Oh, dia sudah jadi seperti ini, dia sudah mempunyai ini, kenapa saya belum? Memang saya ini nggak pantas jadi orang sukses, saya ini nggak pantas jadi orang kaya, saya ini nggak pantas jadi orang yang mungkin istilahnya itu mempunyai penghasilan yang banyak, karena dari dulu saya seperti ini saja. Padahal kamu nggak bergerak. Dia bangun pagi, olahraga, baca buku, belajar ke sana, belajar ke sana, belajar ke sana. Pagi kuliah, malam kerja, belajar, tanya kepada orang-orang yang sudah punya penghasilan, tanya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Pertanyaannya, kamu ngapain? Kamu sudah ngapain? Yang kamu lakukan hanya scroll media sosial. Yang kamu lakukan hanya tiduran, rebahan gitu. Terus kamu iri melihat pencapaian orang lain yang mungkin prosesnya tidak ditunjukkan. Bagaimana sulitnya, bagaimana prosesnya dia menangis, prosesnya dia merangkak mungkin. Karena hidup ini bukan soal cepat-cepatan, teman-teman. Hidup ini bukan soal cepat-cepatan. Kalau kamu lari-larian cepat, adu cepat dengan kesuksesan orang lain, membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu nanti akan terjatuh. Karena diri kita dan mereka itu nggak sama. Kita nggak selalu di depan. Kita mungkin di tengah-tengah, kita mungkin di belakang. Tapi yang jadi catatan, ayo kita melangkah gitu loh. Ayo bertindak. Mau jualan kayak monggo, mau dagang monggo, mau usaha di media sosial silahkan. Malu bos gitu ya. Saya nggak pede ngomong di kamera, saya nggak bisa ngomong lancar, saya tuh anaknya pemalu, saya nggak punya bakat di media sosial misalkan, saya nggak punya ilmu tentang itu. Omong kosong. Itu hanya ngomong kosong dan alasan kamu saja. Terus kamu anggap orang-orang yang sekarang sudah sukses di media sosial, orang-orang yang sekarang sudah sukses dengan usahanya, dagang, apapun itu dulunya ujuk-ujuk bisa gitu? Enggak. Mereka juga belajar, awalnya juga takut, awalnya juga ragu, tapi dia melangkah, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya punya teman, dan teman ini saya sangat kenal sekali. Dia tuh seringkali melihat orang lain, teman-temannya tuh sukses, mengupload story kesuksesan mungkin ya, melihat teman-temannya sudah punya ini, sudah mempunyai ini, sudah bisa seperti ini gitu. Dan akhirnya dia merasa ngedown, akhirnya dia merasa iri, akhirnya dia merasa sudah kehilangan semangat untuk melangkah. Setiap hari temannya memposting hal-hal baru, dia selalu kehilangan motivasi, dia selalu kehilangan arah, dia bingung mau ngapain gitu. Dan ini teman saya sendiri, dia berhenti untuk mencoba, dia berhenti untuk belajar, dia berhenti untuk melakukan sebuah hal baru yang itu masih awal-awal. Karena apa? Dia melihat orang lain atau temannya yang lain itu memposting hal-hal baru di media sosial, hal-hal yang sudah dicapainya diposting, dan dia melihat itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya merasa capek gitu. Kenapa saya belum bisa seperti dia? Kenapa saya masih stuck di sini? Dan semakin setiap hari dia scroll TikTok, scroll media sosial, scroll apapun itu dia selalu merasa kehilangan harga dirinya. Dia merasa kehilangan harga dirinya, dia merasa kehilangan kepercayaannya, dia merasa kehilangan bahwa dirinya sebenarnya itu bukan orang yang dicetak untuk sukses. Dia kehilangan itu. Memang saya sudah seperti ini, mau ngapain lagi? Dia selalu kehilangan itu pada saat dia scroll media sosial. Pada saat itu dia mulai sadar. Akhirnya dia berhenti scroll media sosial, karena dia merasa pada saat dia scroll terus media sosial itu, dia kehilangan kesempatan waktu untuk berkembang, entah itu baca buku, entah itu belajar tentang suatu hal, entah itu belajar tentang apapun itu. Dia kehilangan waktu itu pada saat dia selalu scroll media sosial. Dan suatu hari dia sadar, akhirnya dia fokus kepada apa yang dipelajari, fokus ke dirinya sendiri, tidak fokus kepada orang lain, fokus kepada apa yang ingin dicapainya. Dan 3 tahun dari mulai saya kenal dia
3 tahun dari kemarin di tahun 2021 ya, 2021 tuh 3 tahun daripada saat saya kenal dia. Dia sudah mempunyai usaha sendiri, dia mempunyai media sosial sendiri yang itu isinya apa yang dulu diinginkan pada saat dia melihat story atau updatean temannya yang dia inginkan. Dia sudah seperti temannya, dia berhasil untuk bangkit, dia berhasil untuk fokus kepada dirinya. Dia ingin seperti temannya pada saat 3 tahun yang lalu itu yang dia lihat. Dan catatan di sini adalah pesannya untuk kita semua pada saat kita ingin berhasil, pada saat kita ingin mencapai sesuatu, fokus kepada dirimu sendiri. Fokus kepada dirimu sendiri, jangan fokus kepada orang lain, jangan fokus kepada pencapaian orang lain, jangan fokus kepada apa yang diomongkan orang lain. Kadang pada saat kita mulai awal-awal nih, entah itu jualan apa, usaha apa, dagang apa, itu pasti banyak yang komentar. Pasti pada saat saya dulu mulai bikin channel ini banyak yang komentar, banyak yang nyinyir gitu, banyak yang mentertawakan dan lain-lain. Dan saya sempat ngedown pada saat itu. Tapi lama kelamaan, buat apa saya fokus ke komentar orang lain? Buat apa saya fokus ke ocehan orang lain? Toh yang saya lakukan ini tidak merugikan mereka, yang saya lakukan ini tidak membuat mereka miskin misalkan gitu ya. Jadi fokus kepada dirimu sendiri, jangan fokus kepada orang lain. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Pada saat orang lain bisa seperti itu, kamu jangan merasa putus asa, kamu jangan merasa ngedown, kamu jangan merasa minder. Kamu juga bisa kok seperti itu, asalkan kamu mau melangkah. Meskipun hasilnya nanti nggak persis, misalkan teman kamu sukses di dagang nih, terus kamu dagang, apakah kamu pasti sukses seperti dia? Belum tentu. Mungkin kamu suksesnya pada saat kamu menjadi karyawan, mungkin kamu suksesnya pada saat kamu di pertanian, mungkin macam-macam. Tapi berani melangkahnya itu loh yang sulit, langkah awal itu loh. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat baik-baik, yang menghancurkan dirimu itu bukan orang lain, yang menghancurkan dirimu itu bukan keadaan, yang menghancurkan dirimu bukan teman-temanmu, tapi yang menghancurkan dirimu adalah pikiranmu sendiri, pola pikirmu sendiri, apa yang tertanam di alam bawah sadarmu sendiri, apa yang menjadi keyakinanmu, apa yang menjadi karaktermu, apa yang menjadi kebiasaanmu, itu yang menghancurkan diri kamu sendiri kalau itu negatif. Siapa yang membuatmu terbang tinggi, siapa yang membuatmu berhasil, bukan orang lain juga, bukan keadaan kamu, tapi apa yang ada di dalam pikiran kamu. Kamu layak bahagia, kamu layak sukses, kamu layak untuk senang. Tapi semua itu dimulai pada saat kamu fokus kepada dirimu sendiri, tidak meniru, tidak iri kepada orang lain, tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, dan mulai menjadi versi terbaik dirimu. Cari potensi-potensi yang ada di dalam dirimu, cari apa yang kamu bisa, apa yang kamu senang pada saat kamu melakukan itu pelajari terus. Kamu senang dagang, pelajari. Kamu senang buat konten, pelajari. Kamu senang istilahnya itu baca buku, pelajari. Kamu apapun pelajari, versi terbaik kamu, jangan meniru versi terbaik orang lain. Mungkin cukup sekian video ini. Subscribe kalau belum subscribe. Ayo kita jalan bareng, kita sukses bareng, dan menang bareng-bareng. Terima kasih. Jangan lupa komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.